Hudu ya banin wal banat. Baik. Kajian kita pada malam hari ini adalah mengenai bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wala budda qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ila an qala wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaikid dunyawiyah biqadril wus'i wa li hadza ikhtarul ghurbah, yang mana mondok itu adalah pilihan atau jalan yang ditempuh oleh para penuntut ilmu. Yakni bagi setiap penuntut ilmu meminimalisir urusannya dengan urusan dunia. Jadi jangan melulu dunia saja. Misalnya saya hobi sepak bola, boleh nggak? Boleh. Tapi konsentrasiku menuntut ilmu saat ini mondok, bolanya nanti. Hobiku apa? Voli. Jangan kemudian terfokus di voli. Tapi bagaimana antum dan antunna fokus dulu menuntut ilmu, ya, sehingga minimalisir hubungan kita dengan dunia, ya, karena kalau terlalu sibuk mikirin urusan dunia, ini bisa menjadi penghalang dalam menuntut ilmu. Benar atau benar? Ketika mau fokus belajar, ingat ada ituku di sana. Ya, akhirnya apa? Nggak fokus belajarnya, nggak bisa setoran hafalan, dimarahin sama ustadznya, dimarahin sama mu'alimanya. Kenapa ini nggak sampai target? Karena apa? Terlalu banyak mikir urusan dunia. Saya nanti mau makan ayam geprek, mau makan yang level 11, yang begini. Terlalu banyak yang dipikirkan urusan dunia. Sehingga ini bisa menjadi penghalang dalam tahsilul ilmi, dalam memperoleh ilmu. Dan para ulama itu suka dengan mengembara. Apa mengembara? Jalan-jalan dalam rangka menuntut ilmu. Raja dari Pulau Nambo mengembara ke Konda Satu dalam rangka menuntut ilmu. Jauh dari mall, gak jauh-jauh amat sih, masih dekat. Jauh dari jalan raya, masih dekat juga, tapi suasananya sudah dapat, alhamdulillah. Sehingga apa? Fokus. Makanya kalau cari pondok kemudian misalnya di tengah kota misalnya, kemudian agak bising, polusi, itu juga hawa pisang goreng. Umi, saya mau makan palu butung. Umi, saya mau makan palu mara. Ya, ada semua. Tapi di pondok harus sabar. Makannya dibatasi, karena kalau seenaknya nanti temannya nggak kebagian. Kemudian menu spesial misalnya tiap hari, mungkin di rumah hari-hari makan ayam. Kalau kira-kira tiap hari makan ayam itu menjadi makanan yang spesial nggak? Biasa saja, bahkan mungkin bosan. Tapi kalau itu dikasih ketika setelah puasa, menjadi reward, makan rendang. Setelah puasa Kamis makan ikan palu mara, makan ayam goreng Bang Awal. Ya, itu akan menjadi semacam reward
dan spesial, kata Alvaro. Tenang, kakak-kakak nanti saya bawakan. Ya. Jadi akan menjadi spesial. Sesuatu itu kalau jarang atau bahkan belum kita miliki, itu menjadi sesuatu yang diidam-idamkan. Misalnya, Anti belum pernah punya mobil Pajero misalnya. Kemudian pas nanti sudah selesai mondok, Anti kuliah atau antum kuliah sambil usaha. Kemudian hasil usahanya itu bisa untuk beli mobil Pajero Sport dengan uangnya sendiri. Amin. Paling kenceng ya. Mau Ferrari, mau BYD, apa? BYD ya, dan seterusnya. Ya, apalah. Jadi akan ada kayak seneng banget ya. Sekarang diidam-idamkan, nggak apa-apa, di list dulu. Saya nanti mau rumah sebesar apa, mau mobil yang merek apa, mau punya motor yang bagaimana, nggak apa-apa. Ini kan cita-cita, impian. Ya, handphonenya yang apa, nggak apa-apa, di list. Ini untuk urusan dunia ya. Maka ketika sudah kita miliki itu akan menjadi biasa aja. Kayak kita sudah punya, kayak sudah nggak worth it lagi, biasa aja. Jadi segala sesuatunya itu kalau belum kita miliki itu terasa wow, ketika sudah dimiliki kayak biasa aja. Misalnya Anti pengen jilbab yang seharga 3 juta, pengen nabung nih. Sudah dibeli biasa aja ya, dipakai juga biasa aja, tetap jadi Cerinda, bukan jadi kemudian Ralinsa gitu ya. Jadi seorang santri selama mondok, selama menuntut ilmu harus sabar, harus tahan banting. Emang dibanting sama Ustadz? Enggak, maksudnya tak kuat mental, kuat fisik, kuat pikirannya, kuat sabarnya, kuat semuanya. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam, selama beliau menuntut ilmu, ya, beliau itu kan harus banyak bersabar. Malam tasfi alaihi sabra. Di surat Al-Kahfi, Nabi Musa, kata Nabi Khidir alaihissalam, engkau harus banyak sabar. Kalau enggak, hubungan guru dan murid sampai di sini saja. Jadi kata Nabi Khidir, Musa, kau belajar sama saya, ikut sama saya dengan satu syarat, harus sabar. Jadi anak-anakku semua, mondok di Al-Farahidi semuanya harus sabar. Sabar dibangunkan bangun qiyamul lail, sabar dibangunkan untuk sahur dan menahan lapar serta dahaga, sabar untuk tertati-tati menghafal, untuk belajar di kelas ngantuk-ngantuk, sabar, dan itu semua nikmatnya luar biasa. Nanti akan terasa kalau kalian sudah nggak mondok lagi. Ya Allah, Zaki bilang dulu mondok terasa nikmat sekali ya, ternyata sudah menjadi kenangan. Mondok lagi sudah nggak bisa, sudah ada anak istriku, nggak bisa mondok lagi. Jadi sekarang dinikmati masa-masanya ketika mondok. Kemudian juga Nabi Musa berkata, sungguh aku mengalami payah dan berat ketika menuntut ilmu. Nabi Musa yang dikenal dengan Nabi yang apa? Yang berilmu, kemudian kuatnya Masya Allah ya. Karena ada itu kisah laki-laki dari Bani Israel, Nabi Musa nggak niat membunuh, cuman dipukul saja, mati. Saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah. Ya, jadi Nabi Musa terkenal dengan sosok Nabi yang kuat fisiknya juga, Masya Allah. Nabi Musa juga mengatakan bahwasannya sungguh kama qala Musa alaihissalam fi safari ta'allum walam yankul anhu dzalika fi ghairihi minal asfar. Jadi menuntut ilmu, perjalanan menuntut ilmu itu berat, kata Nabi Musa. Tapi yang berat bukan berarti tidak mungkin untuk dijalani.
Awal-awal masih santri baru mungkin terasa berat ya. Tapi lama-lama sudah 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, lama-lama menjadi terbiasa dan nikmat, enjoy insya Allah. Kemudian laqad laqina min safarina hadza nasaba di surat Al-Kahfi. Nabi Musa mengatakan, safar menuntut ilmu ini, rihla thalabul ilmi, nasaba, capek, payah. Dan tidak mungkin kita mau sukses kalau kita cuma mau berleha-leha, mau baring-baring saja. Kesuksesan itu tidak diperoleh dengan jiwa pribadi yang lemah, yang malas. Harus kuat, harus sabar. Liya'lama anna safarat ta'allumi la yakhlu 'anit ta'ab. Jadi dalam mondok menuntut ilmu itu pasti ada lelahnya, pasti ada capeknya. Kalau capek istirahat, jangan sekali-kali menyerah. Never give up. Wala tai'asu. Jadi jangan sampai kalau lelah istirahat dulu. Saya mau istirahat dulu, Mu'alimah, saya capek. Kenapa? Lelah hayati. Lelah hatinya misalnya. Sudah nggak apa-apa, istirahat dulu. Mu'alimah akan kasih izin untuk istirahat, untuk misalnya nggak masuk kelas karena capek. Amin. Tapi diingat, kalau masih bisa jalan, masih sakitnya itu sakit apa ya? Ya masuk dulu lah daripada ketinggalan. Tapi kalau memang saya sudah tidak sanggup gitu, nggak apa-apa, izin Mu'alimah, datang ke bagian perizinan, ambil surat izin, saya tidak bisa masuk. Dalam menuntut ilmu ini adalah perintah yang sangat agung. Jadi ketika kalian sedang belajar menuntut ilmu, kalian ini sedang menjalankan perintah agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala akan mengangkat derajat antum sekalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa huwa afdalu minal ghazawat inda aksaril ulama. Perlu antum ketahui, talabul ilmi, mondok, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada pergi ke medan perang. Kalau ada seruan jihad, berani angkat senjata kemudian pergi perang melawan musuh? Berani? Yang ahwat berani, yang ikhwan masih ragu-ragu, berani nggak nih? Megang panas saja kayak masih gemeteran. Ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada ghazawat. Wal ajru ala qadri ta'abi wan nasabi. Pahalanya itu semakin berat antum menghadapinya, semakin susah, semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala sesuai dengan tingkat semakin sulitnya. Kalau tadi menghafal juz 30 masih gampang misalnya, pahalanya ada. Naik lagi juz 1, lebih berat lagi Mu'alimah, pahalanya lebih gede lagi. Naik juz 2, lebih berat lagi Ustadz, ketemu ayat tolak, aduh belibet-libet, pahalanya lebih besar lagi. Semakin berat, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman sabara ala dzalika wajada ladzatal ilmi. Kalau anak-anakku semuanya sabar dalam menuntut ilmu, sabar ketika mondok, insya Allah akan mendapatkan ladzatul ilmi, lezatnya ilmu, insya Allah. Tafuku sa'ira ladzatid dunya,
Kalau kalian sudah bisa mengecap bagaimana manis dan sedapnya ilmu, ini melebihi kelezatan yang lainnya yang ada di dunia. Pernah makan konro? Lezat? Pernah makan apa lagi? Coto? Pernah makan buras? Enak? Lezatnya kalian sudah mendapatkan ilmu melebihi lezatnya kalian makan coto, konro, ayam geprek, sinonggi, masonggi, rendang, kapurung dan seterusnya. Rawon, sate, seblak, tidak ada apa-apanya melebihi lezatnya ilmu. Walihada kana Muhammad ibn al-Hasan idza saharul layali in halalahul mushkilat. Maka dari itu ketika Syekh Muhammad bin Hasan saharul layali, apa saharul layali? Begadang, enggak tidur. Dalam rangka apa? Dalam rangka belajar. Kalian suka begadang enggak? Begadang dalam rangka apa? Belajar. Kalian di sini ngobrol. Terdengar itu dari rumah Umi, santri Banin malam-malam belum tidur. Ngobrol. Dari sebelah kanan rumah Umi, santri belum tidur. Murojaah. Sebelah kanan itu santri apa? Masya Allah, sudah jam 11 belum tidur. Dengan murojaah. Jadi rumah Umi itu CCTV. Sebelah kanan Umi nguping lagi ngapain ini, sebelah kiri itu Banin lagi ngapain itu. Jadi selain diawasi oleh Raqibun Atid, Umi pantau-pantau itu sebelah kanan, sebelah kiri. Insya Allah nanti malam ini dan malam-malam seterusnya Umi dengar yang sebelah kiri Umi begadang. Siapa itu? Masya Allah, suaranya Alvaro lagi murojaah. Adem lagi hatinya Umi. Alhamdulillah. Ya. Jadi ketika beliau saharul layali begadang, maka kemudian beliau bisa mengurai kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi ketika belajar. Jadi kalau misalnya ada kesulitan menghafal satu ayat yang tak putar-putar, terbalik-balik, bangun malam, murojaah, tandai, belajar, atau matematika misalnya, bingung, bangun malam, pelajari. Nah itu akan sedikit demi sedikit terurai kesulitannya. Oh begini, gitu. Kayak Afifah. Oh begini mansubatul asma itu. Ya, akhirnya terbuka. Fatahallahu alaik. Ya. Aina abna'ul muluki min hadhil ladzat. Sampai beliau mengatakan, di mana anak-anak para raja itu dari lezatnya ini bangun malam kemudian belajar. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bangun malam kemudian gak qiyamul lail tapi belajar mengkaji sebuah ilmu, ini Masya Allah luar biasa juga. Ulama mengatakan bahkan lebih mulia karena apa? Yang dibahas adalah ilmu. Yang dikerja adalah seputar ilmu. Wa yanbahi li talibil ilmi alla yastahilla bi syai'in akhar ghairal ilmi. Dan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang santri, jangan menyibukkan diri, jangan sampai terlalu menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang selain ilmu. Kita santri, kita nyantri, kita ini mondok, yang kita urusan dunia kita sehari-hari ini apa? Ilmu ya banat, ya banin. Yang kita urus hari-hari kita ini na'ishu hayatal ulama. Antum ta'ishuna hayatal ulama.
kalian ini sedang menjalani kehidupan para ulama. 24 jam selalu dengan ilmu. Bagaimana tidak? Umi iri loh. Kalau bisa masa kembali, Umi pengen mondok lagi sama dengan kalian. Sibuk mikirnya apa? Mikir ilmu tok. Gak mikir cari duit, gak mikir beras mahal, gak mikir cari nafkah, gak mikir urus-urusan domestik lainnya. Sibuknya apa? Hanya mikir belajar saja. Kapan lagi? Karena nanti kalau kalian sudah nggak mondok lagi, sudah lulus, yang kalian pikirkan itu akan lebih kompleks, lebih rumit daripada kabel-kabel yang kalian lihat di pinggir jalan itu ya. Rumit sekali kan? Itu akan lebih rumit dari itu. Kalau sekarang antum sebagai santri yang dipikir cuma satu, belajar. Just it. Fakot. Al-ilmu wa ta'allum fakot. Nggak ada mikir yang lain. Kiriman, biar belum akhir bulan sudah WA, bawakan ini Umi, ya, apalagi santri baru. Masya Allah, rizki min haitsu la yahtasib. Waktu penjengukan, datang uangnya, datang makanannya, datang requestnya, datang sendiri. Rezeki kalian dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mikir apa lagi? Cuman belajar tok. Belajar ilmu syar'i, belajar ilmu dunia, ilmu umum, belajar menghafal Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar matan-matan keilmuan. Masya Allah, antum sehari semalam 24 jam sebagai ulama selalu hidupnya dengan ilmu luar biasa. Masya Allah. Kalau ustazah masih ada pegang handphonenya, kalau kalian tidak ada pegang handphone, ustazah masih ada pegang, balas wali santri, ustazah bagaimana kabarnya Raja misalnya, oh alhamdulillah baik. Ustazah bagaimana kabarnya Aina? Iya alhamdulillah sehat. Kalau kalian pegang handphone akan sibuk balas chat, akan tersibukkan scroll medsos, nggak ada selesainya. Maka syukuri ketika kalian di pondok terbebas dari hal-hal yang menyibukkan selain ilmu. Qala Muhammad rahimallahu ta'ala, inna sana'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi. Sungguh barang-barang kami ini, maksudnya komoditi kami ini, yang dimaksud komoditinya seorang santri itu apa? Apa barang dagangannya santri itu? Ilmu. Yakni minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada yang namanya saya sudah pinter, saya nggak belajar lagi. Long life education, menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Sehingga kalaupun kita sudah merasa pinter, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pintar ada orang yang pintar, di atas yang pintar ada yang pintar lagi, dan di atas itu semua ada Allah yang Maha Al-Alim. Jadi jangan baru bisa bahasa Arab sedikit saja sudah somse. Nanti pulang liburan, temanku tidak bisa bahasa Arab, dadah. Jadi tetap kita memiliki sifat tawadu, rendah hati, ya. AI, ada chat GPT, ada Gemini. Dia tidak bisa menjadi petunjuk. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya yang bisa menerangi jalan hidup kita. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu agama, pusing, bingung, meraba-raba kayak orang buta. Wa dakhala faqihun wa huwa Ibrahim ibn al-Jarrah ala Abi Yusuf ya'uduhu fi maradi mautihi wa huwa yajudu bi nafsihi faqala Abu Yusuf lahu
Ramyul jimari raqiban afdalu am rajilan falam ya'rifil jawab fa ajaba bi nafsihi wa huwa anna ramya masyian ahabbu fil awwalin. Salah seorang ahli fikih, yakni Ibrahim ibn Jarrah, ketika datang ke tempat Syekh Abu Yusuf dengan niat untuk menjenguk Syekh Abu Yusuf yang sedang sakit, di mana sakit itu adalah menjelang kematian beliau. Ketika Ibrahim menghampirinya Syekh Abu Yusuf, masih sempat beliau bermurah hati kemudian berkata, walaupun beliau sudah mendekati ajalnya ya, lebih utama mana? Melempar jamroh. Ada yang tahu melempar jamroh? Ramyul jamrot. Ketika haji ya. Ketika haji itu ada melempar jamroh. Ya, betul Raja. Lebih utama mana? Melempar jamroh dengan keadaan naik kendaraan atau berjalan kaki. Ya, jadi Ibrahim yang jenguk dikasih pertanyaan itu. Namun tidak mampu menjawabnya. Kemudian dijawab sendiri oleh Syekh Abu Yusuf, melempar jumroh atau jamroh dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, itu lebih disukai oleh para salaf. Artinya apa? Perjuangan yang lebih, ya. Kalau naik kendaraan sama jalan kaki lebih cepat mana? Naik kendaraan, lebih faster. Tapi justru itu lebih disukai. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Wa hakadha yanbahi lil faqihi an yashtahila bihi fi jami'i awqatihi fahina idzin yajidu lahu ladzatan 'azimatan fi dzalik. Maka dari itu disebutkan bahwa seorang yang ahli fikih sebaiknya seluruh waktunya dipergunakan untuk mempelajari ilmu syar'i. Kalau sudah dapat, ia akan mendapatkan kelezatan yang sangat agung dalam menuntut ilmu. Terakhir diceritakan bahwasanya sepeninggal Syekh Muhammad, ada salah seorang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Kemudian orang tersebut dalam mimpinya bertanya kepada Syekh Muhammad, bagaimana keadaan Anda ketika naza? Naza itu apa? Menghadapi sakaratul maut. Syekh menjawab, pada saat itu aku sedang memikirkan suatu masalah dalam ilmu fikih namanya masalah mukatab. Sehingga aku tidak merasakan apa-apa ketika rohku dicabut. Di sini maksudnya apa? Jawaban Syekh Muhammad, pada saat akhir hayatku tiba, aku sedang memikirkan tentang masalah mukatab sehingga aku tidak mempersiapkan diri menghadapi maut tersebut. Ya, ini maksudnya adalah menjelaskan tentang ketawaduan beliau yang mana beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Yang mana ini menunjukkan bahwasannya keutamaan orang menuntut ilmu, sampai sudah lagi sakaratul maut aja sedang memikirkan suatu permasalahan ilmu dalam ilmu fikih. Ya, sehingga Masya Allah kalian semua nikmati hidup selama di pesantren, hidup dengan kehidupan para ulama, mutawadhi, zuhud, wara, sabar, ikhlas, insya Allah akan mendapatkan kelezatan menuntut ilmu. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.